rapat kerja dengan jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Seperti diketahui, rapat pekan lalu ditunda tanpa ada hasil setelah terjadi debat berkepanjangan terkait moratorium remisi bagi koruptor. Bagaimana suasana di sana atau bagaimana hasil rapat dengar pendapat hari ini? Kita bergabung dengan Raffi Hidayat di ruang Komisi 3 DPR RI. Raffi, apakah kembali terjadi adu mulut antara anggota Komisi 3 dengan jajaran Kemenkumham sama seperti pekan lalu? Ya, Rauf, saya ceritakan dulu ada yang menarik dalam rapat kerja kali ini. Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, yang biasanya selalu menampingi Menkumham Amir Syamsuddin, hari ini tidak hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR. Dan tadi cecaran-cecaran masih terus berlangsung, masih terus dikemukakan oleh Komisi 3 DPR, diantaranya oleh anggota Komisi 3 Bambang Susatyo. Bambang mengatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM mengatakan bahwa maksud saya hak interpelasi akan terus diupayakan oleh Komisi 3 DPR karena Menkumham dinilai tidak mengeluarkan kebijakan moratorium sesuai dengan urutan-urutan seharusnya. Dan mengenai moratorium ini berdasarkan pada keputusan Menteri yang memberikan remisi bebas bersyarat pada tanggal 30 Oktober. Ini adalah keputusan dari Menteri sebelumnya, yaitu Patrias Akbar, memperbolehkan adanya remisi. Namun secara lisan melalui telepon, Kementerian Hukum dan HAM yang baru melalui Menkumhamnya dan Indrayana menyatakan dilaksanakan moratorium, dilaksanakan pembatasan. Hal ini dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober. Dan inilah yang dipertanyakan oleh Komisi 3 DPR. Bagaimana suatu keputusan Menteri bisa diputuskan hanya melalui telepon saja. Dan kemudian Menkumham Amir Syamsuddin mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada surat resmi, yaitu surat berdasarkan keputusan Menteri yang dicabut, yaitu pada tanggal 16 November 2011 yang mengatakan bahwa remisi yang diberikan kepada koruptor dan teroris telah dicabut. Namun Komisi 3 DPR menilai ini hanyalah sebuah keputusan karena takut terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat yang menentang mengenai pemberian moratorium ini. Dan pemirsa, mengenai hak interpelasi ini terus dikemukakan oleh DPR. Hingga saat ini telah 100 anggota DPR yang menandatanganinya dan telah 8 partai yang ikut menandatanganinya, dan tinggal 1 partai lagi yang belum, yaitu dari fraksi Partai Demokrat. Dan melihat bagaimana hak interpelasi ini, melihat bagaimana DPR, Komisi 3 DPR menanggapinya, memang ini akan terjadi jika Menkumham dan jajarannya kali ini tidak dapat memberikan jawaban yang jelas mengenai alasan pemberian moratorium ini. Dan Komisi 3 DPR menyatakan akan segera secepatnya memberikan surat kepada pimpinan DPR untuk membahas mengenai interpelasi ini. Dan jika dilihat mengenai kasus pemberian moratorium ini, yang menjadi korban pertama kali adalah Pasca Sujota yang merupakan politisi dari Partai Golkar yang tersangkut dan terpidana dari kasus suap Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, kasus suap cek pelawat. Dia seharusnya telah keluar pada tanggal 29 Oktober lalu dan telah mendapatkan surat remisi pada tanggal 12 Oktober. Namun karena keputusan dari Menteri Hukum dan HAM yang baru pada tanggal 31 Oktober, Pasca akhirnya tidak dapat keluar tahanan dan kembali masuk ke penjara. Kembali ke studio, Prof. Baik, terima kasih Raffi Hidayat melaporkan dari ruang Komisi 3 DPR RI Senayan, Jakarta. Pemirsa, rapat kerja antara Komisi 3 DPR dengan jajaran Kemenkumham pekan lalu diwarnai adu mulut, akhirnya ditunda tanpa ada kesimpulan. Dalam rapat terjadi perdebatan sengit, terutama antara Wakil Ketua Komisi 3 Amir Syamsuddin yang mempertanyakan penetapan pemberian remisi untuk koruptor, dan bahkan politisi Partai Golkar itu sempat mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Rapat kerja Komisi Hukum DPR dengan jajaran Kementerian Hukum dan HAM langsung memanas saat Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Amir Syamsuddin, yang mempertanyakan pengetatan pemberian remisi untuk koruptor. Aziz menilai kebijakan Kemenkumham yang memperketat syarat pemberian remisi dengan pembebasan bersyarat untuk terpidana kasus korupsi tidak mempunyai dasar hukum. Bahkan politisi Partai Golkar itu mengusir Wamenkumham Denny Indrayana karena dinilai tidak berhak mengikuti rapat. Saya tidak inginkan negara bicara dalam politik. Yang kami undang Menteri Hukum dan HAM. Kalau Anda keberatan, keluar dari ruang rapat. Rapat makin memanas saat sejumlah anggota dewan lainnya ikut menginstruksi. Keluar, saya tutup keluar. Saya minta rapat ini di-stop, hentikan, dan kita menggunakan hak interpelasi. Bagaimana mungkin Menteri yang menguasai persoalan? Ketua saya usulkan, rapatnya yang boleh dilanjutkan percuma. Kita gunakan hak kita interpelasi. Bila panggil Presiden, kita minta penjelasan Presiden soal kebijakan Menteri yang pasti. Mari, Pak.
stop rapat ini dan kita lanjutkan. Bahkan rapat sempat diskors untuk mendinginkan suasana. Usai skors, suasana rapat rupanya tetap memanas. Aziz Samsudin kembali melanjutkan serangannya kepada jajaran Kemenkumham terkait pengetatan remisi koruptor. Dalam sesi ini, Aziz bahkan menyerang secara pribadi Wakil Menteri Kumham. Saudara yang begitu, saya sampaikan dalam forum. Jangan anggap saya dari Anda di luar sana. Hanya ada kata-kata seperti MD3. Jangan inginkan dirinya Anda. Saya ulangi saudara Pak. Anda bisa diminta. Maaf, Anda tidak datang. Jadi jangan inginkan kita. Saya bilang tapi tidak mau keluar. I don't really care. Kemudian idenya dari siapa? Yang jelas saya dengan nama Menteri sama. Kami ingin mengirimkan, menurut kami secara yuridis peraturan undang-undangan ini clear dalam artian ada ruang untuk menetapkan. Dari segi sosiologis clear, saya membaca misalnya salah satu yang menengah ke atas Tempo 83%, yuridis clear, sosiologis clear, dan saya sendiri dengan Pak Menteri memang dari awal ingin ini dilakukan, kami jalankan. Pimpinan rapat yang juga Ketua Komisi 3 Benny Kaharman akhirnya memutuskan menunda rapat. Rapat sedianya dilanjutkan Kamis siang 8 Desember, namun dibatalkan karena Menkumham berhalangan hadir. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa Metro Siang masih akan